Semua ini rencana di dapil Dapil 3. dapil itu. Oke. Dapil 3. Perkenalkan diri dan jelaskan ini kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat malam. Tadi saya mengiranya selamat sore. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nani Sumarni, sarjana ekonomi. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga yang punya suami 1, 2 anak. Anak pertama saya ada sekolah lagi kuliah di ITB. Anak kedua saya di SMA Negeri 5 Bandung. Selain ibu rumah tangga, saya juga sebagai penyanyi dan MC yang menjadi profesi saya saat ini. Saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena saya ingin bermanfaat bagi orang banyak, terutama Kota Bandung. Jadi, ini visi saya, Bandung untuk semua. Dalam arti, Bandung terbuka. Terbuka untuk ras, suku, dan agama. Tidak ada kuantitas, yang ada kualitas. Tidak ada mayoritas atau minoritas, yang ada kerja keras dan kerja cerdas. Saya pikir itu yang akan menjadi Kota Bandung lebih berhasil. Berikut ini misi saya, melakukan sinergi antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, serta BUMN. Ini maksudnya ada kerjasama di antara pengusaha-pengusaha yang ada di Bandung, sehingga kalau ada salah satu dari BUMN atau dari yang lain, misalnya Telkom, memerlukan IO, dianjurkan bahkan diwajibkan aturannya memakai jasa IO yang di Bandung, enggak dari luar. Maksudnya ke situ. Misi saya yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas usaha. Ya, ini konsekuensi logis ya dari misi yang pertama. Jadi kalau poin pertama sudah terlaksana dengan baik, saya rasa ini misi kedua akan terdapat dampaknya. Berikutnya misi saya yang ketiga, menambah jumlah pelaku ekonomi kreatif yang baru, terutama dari kalangan perempuan dan anak muda. Data penduduk Kota Bandung, saya googling, kurang lebih 2,5 juta jiwa, yang perbandingannya itu berbanding ya antara pria dan wanita, 70% lebih, 70, sekian persen usia produktif. Jadi saya pikir ini sangat ada benang merahnya. Jadi usia produktif ini bisa kita jadikan pelaku ekonomi kreatif, bahkan anak-anak muda. Dan misi saya yang keempat, menciptakan iklim industri kreatif yang lebih kondusif. Belakangan ini karena kita sudah pandemi, sehingga pengusaha-pengusaha menjadi vakum, pelaku ekonomi kreatif menjadi vakum. Alangkah sebaiknya sepertinya seperti pariwisata misalnya ya, dibuka, tidak dibatas-batasi di Kota Bandung. Dengan begitu kan akan menarik wisatawan masuk Bandung, sehingga akan ada permintaan dari segi hiburan, misalnya musik, kuliner, kerajinan, sehingga pelaku ekonomi kreatif di Bandung iklimnya akan lebih kondusif, lebih bergairah, berjalan kembali. Misi yang kelima, terwujudnya keadilan bagi semua stakeholders. Jadi semua pihak yang berkepentingan merasakan aturan atau perda yang memang terasa adil, tidak ada yang salah satu merasa direbutkan. Baiklah, itu misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya ingin melihat sejauh mana kadar atau luasnya jejaring para caleg. Itu penting buat kami sih. Kalau kita tadi dengar
Dato ya dari Sis Nani Sumarni. Ya. Saya mau bertanya nih satu hal. Event organizer, Ya. adakah asosiasi event organizer yang ada yang Sis ikuti atau Sis inisiasi itu didirikan di Kota Bandung? Belum ya. Saya berdiri sendiri dulu gitu. Mencoba sendiri dulu, bikin sendiri, tapi memang saya nggak ini dengan asosiasi yang lain belum. Emang harus sendiri-sendiri tuh ya? Ya, Kalau saya gini sih, ya, dalam hal mencoba mengambil inspirasi pada DPRD misalnya, asosiasi itu biasanya lebih dibutuhkan suaranya dibanding sendiri begitu ya. betul, betul. Jadi maksud kita itu mau kita tanyakan, adakah asosiasi yang pernah dibuatkan atau mau dibuat? Yang kedua sih, Sis Nani di PSI ada jabatan apa? Anggota, belum. Anggota. Iya, karena baru. Oke. Bolehkah kami dengar sedikit dari Sis terkait DNA PSI? Oke. Saya kan masuk PSI karena memang sesuai dengan pedoman hidup saya ya. Anti poligami, anti radikalisme. Saya perempuan jadi anti poligami ya. Itu awalnya dari situ. Oh, saya sih mendukung. Ya nggak apa-apa. Jadi basicnya dari situ saya tertarik. Memang saya belum terlalu dalam karena memang kan kita bisa tahu banyak setelah kita terjun. Tapi saya melihat sekilas, oh ini saya bisa masuk nih kayaknya ke sini. Saya pikir begitu. Nah sekarang saya lagi proses mendalami, lebih tahu tentang PSI sambil saya berjalan. Jadi ya yang saya tahu itu. Kalau nanti lolos sebagai caleg, kira-kira strateginya untuk menjadi pemenang, menang. Ya saya harus mensosialisasikan diri saya, marketing diri saya, bisa dengan sosial media, atau mungkin saya di wilayah, di lingkungan saya atau di dapil yang saya pilih, saya memberikan teladan dari sikap, bersikap baik. Ya kan saya berikan teladan saja, saya nggak tahu harus apa, karena kan pikiran orang nggak ada yang tahu di depan, pilih saya oke, di belakang saya nggak tahu. Jadi saya mungkin yang simpelnya saya kasih teladan dengan sikap yang baik. Dari situ saya orang bahkan ngelihat, oh ini Sis Nani itu PSI, tanpa saya harus bilang saya PSI, karena saya udah tahu orang-orang udah tahu saya PSI, tapi saya nggak usah bilang-bilang apa, orang udah ngelihat sikap saya, udah lihat ya teladan-teladan saya, sehingga kan mungkin mereka minat memilih saya mungkin ya, itu paling yang sederhananya ya. Oke, dari saya sekarang Ya, Sis Nani lanjut aja ya. Ya, Cepet. ya. Jadi Sis Nani, kalau menurut saya sih kayaknya nggak perlu jadi anggota dewan kalau visi misinya kayak gitu ya. Oh gitu. Ya, kalau saya lihat itu mah lebih cocok Sis masuk ke Kadin atau ke HIPMI, biar bisa sinergi sama pemerintahan, itu cocok banget. Jadi banyak yang di situ peluang-peluang usaha, ekonomi kreatif apa semua itu ada di situ. Ya, ini kan saya melihat kan saya memang rencananya masuk ke Komisi B, dan basic saya kan memang pelaku ekonomi kreatif dan saya juga pedagang, sehingga saya Nanti pedagang apa? Saya punya toko sembako Di mana? Cilenta. Sekarang jual minyak 14.000 nggak? Oh enggak, karena itu saya belinya enggak yang subsidi. Iya begitu. Terus saya juga Enggak, soalnya visi misi itu nggak ada hubungannya sama anggota dewan. Tahu nggak fungsi anggota dewan itu ngapain nantinya?
Tapi kan ada itu Komisi B, itu tugas-tugas anggota Komisi B dewan. apa itu? Itu perindustrian perdagangan. Memang saya nggak baca, nggak hafal semua, tapi kan sekarang zaman sekarang tuh nggak usah hafal, kita tinggal searching langsung keluar, ngebantu kan? Iya kan, semua nggak ada tuh semua yang hafal semua kan? Enggak, iya saya paham maksudnya. Oke. Tugas fungsinya anggota dewan sih sudah paham ngapain. Yang saya tahu kan jadi membantu masyarakat dengan membuatkan undang-undang yang membantu masyarakat undang-undangnya. Sekarang sis sudah pernah ngerasain belum dewan ngebantu sis? Yang mungkin efeknya nggak langsung, kan saya nggak tahu, tapi mungkin efeknya nggak langsung ke saya. Tapi saya rasakan misalnya, walaupun saya tidak tahu itu dari mana, tapi mungkin efeknya nggak langsung. Yang nggak langsung tuh apa kira-kira? Jadi misalnya kayak apa ya? Aduh, saya kalau harus mencontohkan dadakan begini. Jadi maksudnya kan kalau nggak langsung misalnya, nih dikasih uang kan itu langsung terasa, ya kan? Tapi kalau kayak aturan-aturan kan itu nggak langsung terasa. Tapi pas nanti terasanya, oh benar Pak Jokowi itu begini-begini, terasa oleh saya. Bikin aturan, bikin kartu Indonesia Pintar, terasa oleh saya. Misalnya ini mah ya. Soalnya harus sis bedain. Hah? Fungsinya legislatif sama eksekutif itu dua hal yang berbeda jauh, kayak langit sama bumi. Jadi fungsinya anggota dewan itu apa, fungsinya kepala daerah itu apa, fungsinya presiden seperti itu lain. Oh ya, itu tadi saya hanya mencontohkan saja. Kayak contohnya, Ya. justru sebenarnya untuk jadi anggota dewan ini, saya tuh mau ngapain sih? Misalkan membantu merumuskan, ya kan, yang kayak gitu-gitu, itu juga harus paham maksud Betul, saya. betul. Jangan sampai nanti kita udah di dalam anggota dewan situ kikuk. Nanti kikuk kita apa yang mesti dikerjain, terus mesti Betul. ngapain, dan nanti kalau ada serangan dari partai lain atau yang nggak sejalan kan karena semua itu nggak bisa sendiri kan, soalnya di situ. Prinsipnya kan belajar. Jadi Saya pikir belajar itu kan nggak harus, saya mau jadi ini, saya harus bisa dulu, nggak begitu. Saya pikir, saya pengen membantu masyarakat. Pengen bermanfaat buat masyarakat. Tapi saya basicnya ibu rumah tangga awalnya. Saya memberanikan diri masuk politik. Nah dari situ kan saya belajar sedikit-sedikit, walaupun berat. Jadi saya pikir kalau ilmu tuh nggak bisa. Saya mau masuk sini, saya harus udah bisa dulu. Oke. Saya pikir nggak? Gitu. Jadi gini sis, nanti kalau jadi kalau misalkan nih ada sekelompok komunitas atau dari masyarakat yang ngadu ke sis ready handphonenya ditelepon 24 jam atau gimana tuh? Apa? Ya itu konsekuensinya. Saya sudah memilih jalur ini, jadi saya juga harus memberikan waktu saya sebagian untuk. Jadi nanti kalau misalkan sis Nani udah jadi anggota dewan, terus saya sampai ada dengar sis nggak terima aduan masyarakat atau Ya. pura-pura, siap diganti ya? Ya itu kan memang konsekuensinya karena saya pura-pura tidak siap, ya kan semua juga ada konsekuensinya ya. Jadi saya pikir kan tahapannya ada belajar. Setelah itu kan apa yang kita terima karena kelakuan kita sendiri. Ya kan konsekuensinya. Jadi ya pasti harus nerima, mau nggak nerima juga nggak bisa. Saya sudah tidak peduli sama masyarakat, padahal saya udah dipilih. Ya harus Karena nerima. jadi anggota Saya nggak- dewan, peduli nggak ada yang bisa ngelawan. Ya. Karena nggak ada yang bisa mencopot juga. Jadi ibaratnya udah jadi ya jadi. Oh gitu. Ya, masyarakat mau teriak-teriak sampai budak juga nggak bakalan berubah apapun, itu dia udah jadi ya jadi. Oke. Nah makanya tapi karena saya ketua DPW Jawa Barat, Oh, oke. saya bisa mengganti sis. Betul. Karena saya yang mengawasi anggota-anggota dewan kita, saya ikut awasin kalau ada aduan dari masyarakat yang misalkan si anggota A nggak peduli, anggota B nggak peduli, nah itu mungkin siap ya dengan konsekuensinya sih ya. Pasti harus kalau Oke lah, mantap lah. ya. Lanjut ke Bang Erwin. Oke, selamat malam Sis Nani. Malam. Oke. Tadi kalau saya baca, saya lihat tadi visi misinya ya cukup bagus, dan bukan cukup bagus lagi, memang punya niat yang sangat mulia kalau nanti itu tercapai. Tadi saya mendengar bahwa Sis Nani ini udah menjadi kader ya, udah menjadi anggota PSI.
Iya, Udah. udah. Sampai sejauh ini sehingga mengambil berniat untuk mendaftar menjadi calon anggota wakil rakyat. Udah pernah belum Nani ini melalui kemampuan SIS ini tadi menyampaikan ke masyarakat bahwa itu seperti ini loh, sesuai DNA yang tadi SIS sampaikan tadi. Sudah, tapi memang Coba dijelaskan di kapan momennya itu. ketika saya pertama keluarga dulu ya. Keluarga kan memang keluarga saya agak berbeda. Agak berbeda. Saya memilih PSI. Jadi memang agak begini, tapi saya jelaskan kenapa saya memilih PSI. Begini itu apa mas? Soalnya kita Berbeda kurang pilihan, paham. berbeda pilihan. Kalau keluarganya apa emang? Sebenarnya kalau jadi masuk ke partainya enggak, tapi sepertinya memilih itu ya. Memilih itu apa ya? Apa harus disebutkan? Soalnya gini, kalau diri keluarga aja nggak mau milih sih repot. Iya, tapi enggak. Makanya dari situ kan saya ceritakan, saya milih ini begini. Sepertinya partainya itu memang karena saya perempuan, anti poligami saya cocok, terus anti radikal ya. Saya sebutin semua, walaupun saya nggak hafal semua, harus baca saya. Saya liatin gitu. Terus memang ini ketika ada pencalonan juga berbeda dengan yang lain, nggak pakai mahar gitu ya. Terus ini meritokrasi. Jadi orang yang yang punya kemampuan, yang punya peluang buat maju gitu. Terus ya dan lain-lain lah kurang lebih. Saya dari sisi ngomong meritokrasi aja saya langsung tahu pilihannya Nasdem dan satunya ya. Oh ya? Oh begitu. Ya begitu. Nah, jadi yang awalnya gimana sekarang udah mulai merespon karena memang saya ceritakan ya begini. Dasarnya saya masuk partai, bahkan partainya PSI itu begini. Walaupun saya sambil membaca ya. Tapi saya menjelaskan juga, saya udah berkali-kali bertemu dengan orang-orang asik-asik semua kata saya ya. Udah muda, kebanyakan yang muda, saya jadi terbawa jiwanya jadi muda. Nah dari situ kan ya mengerti. Jadi walaupun mungkin berbeda tapi mengerti gitu. Maksudnya mendukung. ini, artinya selain keluarga itu, Sis udah pernah belum? Oke. Ya tadi kelamaan di keluarga. PSI ini di lingkungan atau di dapil 3 tadi ya? Di dapil 3 ini gitu. Ya dapil 3 kan lingkungan itu ya, domisili saya juga. Ya saya ke orang-orang sekitar, ke tetangga ya. Bahkan saya di sosmed kan banyak kontak tuh di tetangga kan. Saya sering status mereka ya berkomentar sehingga saya ngobrol ya. Udah pada tahu lah sebagian. Bahkan nggak hanya di dapil saya, di luar juga saya kan punya komunitas pedansa karena saya memang penyanyi Latin. Jadi komunitas pedansa saya sudah mulai Nanies, saya bilang kan Nani Sumarni, saya punya nama beken Nanies. Nah, gitu. Jadi saya cerita kalau saya memang kader dari PSI sebelum saya memilih dapil 3. Jadi saya pikir kan kalau nanti saya pilih dapil sebelah sana kan udah banyak yang tahu juga gitu. Nah, karena ternyata keputusannya jadi dapil 3, ya sekarang mulai ke wilayah dapil 3 saya mulai mempromosikan diri. Nah, terkait dengan Sis Nani pilih dapil 3, seberapa besar keyakinan Sis untuk menjadi pemenang gitu, di dapil 3 ini? Dan bagaimana caranya Sis ini akan membuat nanti meraup suara sehingga Sis terpilih menjadi anggota legislatif dari dapil 3? Strateginya kira-kira seperti apa nih? Yang pasti kan modal saya baru visi misi. Saya liatin dulu ke mereka kan, ini visi misi memarketing diri ya. Nah selain itu memang saya juga kan harus memberikan teladan juga. Hanya sebatas yang sederhana dulu. Nanti mungkin yang berikutnya kan setelah saya terjun, oh ini kurang saya tambahin, oh ini kurang saya tambahin. Karena saya pikir sih ide-ide itu datangnya kan enggak dari awal gitu. Setelah ini oh ternyata kurang, saya tambahin lagi. Oh ternyata kurang, harus begini, saya ganti lagi. Atau misalnya kalau diperlukan harus pakai spanduk, misalnya pakai spanduk kalau diperlukan. Saya pikir sekarang udah era digital ya,
Jadi kayaknya ini lebih mengena gitu, langsung untuk mempromosikan diri. Oke, cukup. Sebelumnya udah pernah belum bergabung dengan partai politik? Belum pernah ya? Belum. Atau- Ini yang pertama kali. Ini pertama kali. Iya. Kalau misalkan organisasi-organisasi yang pernah bergabung dengan Sisnani, yang pernah diikutin organisasi Enggak. Saya lebih ke gabung dengan komunitas-komunitas saja. ada organisasi Iya. apa gitu? belum? Tapi memang yang terbentuk seperti organisasi apa enggak, lebih ke komunitas kayak pedansa atau komunitas apa ya, ibu-ibu sosialita lah gitu, bikin komunitas gitu. Saya lebih ke situ. Cuman memang saya tertarik karena lihat PSI, anak saya udah besar, saya lebih banyak waktu daripada diam di rumah. Saya pikir mendingan saya lebih bermanfaat buat orang banyak, saya masuk partai begitu. Oke, mungkin dari saya, Kian.